Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pembacaan kita pada hari ini saya ambil dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembuing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara-saudara, dari pembacaan kita hari ini pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kisah Daud dan Goliat. Sebelum saya lebih mendalam lagi, di sini saya sudah memberikan judul dalam perenungan kita pada hari ini, yaitu mental seorang Daud yang perlu kita teladani. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan dan masalah. Mungkin masalah yang kita alami bisa menggambarkan dari kisah seorang Daud di mana ia melawan seorang raksasa Filistin. Dan permasalahan kita atau pergumulan kita bisa kita gambarkan lewat seorang raksasa Filistin itu. Besar rupanya dan gagah perkasa, dan secara fisik kita sebagai manusia tidak dapat untuk menandingi atau tidak dapat menyelesaikan masalahnya kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Bagaimana menjadi mental seorang pemenang dari Daud? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita milikilah sifat pemberani. Saudara-saudara, Daud ini merupakan anak bungsu dari Isai. Pekerjaannya hanya mengembalakan domba dan kambing. Daud tidak memiliki urusan berperang melawan orang Filistin. Namun saudara-saudara, pada saat kejadian, Daud hanya disuruh ayahnya untuk membawa bekal kepada 3 kakaknya itu. Namun ketika Daud berada di sana, ia mendengar bahwa orang Filistin menantang pasukan Israel, dan keberadaan mereka sudah selama 40 hari lamanya. 40 hari mereka mencomooh pasukan Israel. Daud ketika ia mendengar orang Filistin itu menantang mereka, membuat ia tergerak untuk mengajukan diri melawan Goliat. Kita bisa lihat di sini sifat pemberani Daud yang dikatakan juga di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 29. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku mengenal sifat pemberanimu." Bisa kita lihat di dalam ayat ini, Daud memiliki sifat pemberani. Malahan kakaknya sendiri mengatakan bahwa ia mengenal sifat pemberani dari Daud. Orang yang memiliki sifat pemberani ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki mental seorang pemenang. Karena mengapa ia dikatakan menjadi sifat yang pemberani? Ia tidak takut akan apa yang ia hadapi. Daud ini, ia tidak takut sebesar apa Goliat. Dengan imannya dan dengan sifat pemberaninya, dia tidak memandang Goliat ini apa dan sebesar apa. Bahkan dalam kegigihannya, Daud mengatakan kepada Raja Saul di dalam 1 Samuel 17 ayat 32, "Jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Begitu juga dalam kehidupan, pergumulan masalah kita. Ketika kita merasa tawar hati ataupun takut, maka kita tidak memiliki mental pemenang dalam diri kita. Kita hanya terpaku pada masalah dan terus-terusan menyalahkan diri sendiri sehingga kita terpojok dengan masalah yang kita hadapi. Daud saudara, di sana datang bukan hal yang kebetulan.
Iya, dia datang di sana bukan hal yang kebetulan, tetapi sudah direncanakan Tuhan. Di ayat yang sebelumnya, di pasal yang ke-16, di situ ternyata Tuhan sudah memilih langsung Daud, dan Daud sudah diurapi menjadi seorang raja. Daud diurapi menjadi raja lewat Saul dan lewat peperangan yang diadakan oleh bangsa Filistin dan bangsa Israel. Ternyata Tuhan membuka jalan kepada Daud untuk menjadikan Daud ini seorang raja. Mental yang seperti itu sebenarnya tidak perlu diragukan lagi ketika Daud ini dengan sifat pemberaninya. Namun saudara-saudara, Daud menggunakan segala kekurangannya. Dia ini sebenarnya tidak dipilih menjadi pasukan bangsa Israel, tetapi dia hanya dijadikan budak untuk merawat Raja Saul ketika Raja Saul itu diganggu oleh roh jahat. Namun karena keteguhan imannya kepada Tuhan dan ia memiliki sifat yang pemberani, Tuhan melihat bahwa dialah raja yang pantas untuk bangsa Israel, untuk pasukan Israel. Marilah saudara-saudara kita memiliki sifat pemberani seperti Daud dengan melepaskan perasaan takut kita dan menjadikan masalah itu sebagai jembatan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Kita tidak pernah tahu masalah dalam kehidupan kita Tuhan sudah rencanakan. Kita tidak akan tahu apa yang akan nantinya akan terjadi. Siapa tahu Tuhan menggunakan masalah kita untuk menjadi jembatan agar kita menjadi orang yang lebih kuat dan kita dapat dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, percaya kepada kemampuan Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita melihat atau mengukur-ukur Daud ini, kemampuan Daud ini kemampuan ia sangat kecil dibandingkan Goliat. Begitu pula kita manusia. Ketika manusia berada dalam tekanan masalah, manusia tidak memiliki kemampuan secara fisik atau secara manusiawi untuk melawan tekanan masalah yang datang. Sehingga tidak sedikit manusia yang mengambil jalan yang salah. Contohnya bunuh diri. Bunuh diri ini adalah jalan yang salah yang diambil oleh setiap orang ketika dalam persoalan pergumulan hidupnya tidak didapati jalan keluar. Banyak contoh-contoh kasus yang kita lihat, yang kita saksikan di media sosial. Banyak juga anak muda sekarang yang diperhadapkan dengan masalah persoalan kehidupan malah menyalahkan Tuhan dan bersikap berontak kepada Tuhan. Kita kembali lagi ke kisah Daud. Dengan sifat pemberani Daud. Sifat pemberani Daud ini meskipun badannya kecil dan tidak sebanding dengan Goliat badannya itu, badan Goliat ini jauh lebih besar dari Daud. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa badan Goliat ini mencapai 6 hasta sejingkal, dan atau bisa juga dikatakan 3 meter lebih lah dari Daud. Coba saudara-saudara bayangkan bagaimana badan Daud yang sekecil itu melawan seorang raksasa Filistin. Raksasa Filistin ini seorang Goliat yang pengalaman berperangnya sudah sangat tidak bisa diragukan lagi. Dia sudah memiliki pengalaman dalam berperang. Bahkan dikatakan juga bahwa ia dari muda sudah terbiasa dalam medan peperangan, dan dia ini menjadi pahlawan bangsa Filistin dan tidak dapat dikalahkan. Ia tidak dapat dikalahkan raksasa Filistin dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Sedangkan Daud di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dalam 1 Samuel 17 ayat 42, orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud.
serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Ketika ia berperang melawan Goliat, Daud ini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia masih sangat muda. Kalau secara biologis, parasnya yang kemerah-merahan dan elok rupanya berarti ia menggambarkan masih menjalani tahap proses keremajaan. Remaja di mana ia masih berusia 16 belasan tahun. Itu secara biologis. Namun saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa sifat pemberani Daud dan imannya yang teguh kepada Tuhan membuat Tuhan juga melihat bahwa ini adalah raja bangsa Israel yang nantinya dengan sifat pemberani dan mentalnya ini sudah dikatakan sebagai mental seorang pemenang. Di sini Tuhan mengubahkan keadaan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Daud ini dapat mengalahkan Goliat, saudara-saudara, tanpa alat peperangan. Dan sedangkan Goliat, dia itu sudah diperlengkapi dengan alat peperangan yang sangat-sangat baik. Karena ia juga sudah berpengalaman dalam berperang dan sudah dinobatkan menjadi pahlawan dalam peperangan bangsa Filistin. Jadi tentu saja perlengkapan alat peperangan dari Goliat ini sudah diperlengkapi dengan lengkap. Sedangkan Daud di firman Tuhan mengatakan ia hanya mengambil batu-batuan yang diambilnya dari dasar sungai, kemudian selebihnya ia mengandalkan Tuhan dan percaya kepada kemampuan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengubah keadaan yang tadinya Daud ini dihina oleh orang-orang Filistin. Kemampuannya ini tidak sebanding dengan Goliat. Daud dihina bahwa kemampuan Daud ini kecil, sedangkan Goliat ini sudah sangat berpengalaman dalam berperang. Pasti Goliat akan mengalahkannya. Namun Tuhan berkata lain. Tuhan mengembalikan keadaan. Tuhan memutar keadaan. Mereka tercengang-cengang melihat kemampuan dari Daud. Daud mengambil batu itu dan melemparkan ke kepala Goliat. Ketika Goliat itu jatuh, ia menggerek kepala Goliat sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan ketika orang Filistin melihat betapa kuat dan dahsyatnya Daud ketika ia mengandalkan Tuhan, orang Filistin ini lari ketakutan dan ketika melihat pahlawan mereka telah terbunuh. Daud memiliki mental seorang pemenang karena ia mau percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kemampuan Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, ketika kita mau percaya kepada kemampuan Tuhan, maka masalah pergumulan kita yang sebesar apapun tidak akan dapat memojokkan kita ataupun membuat kita jatuh. Karena Tuhan yang menolong Daud mengalahkan Goliat adalah Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita. Ketika kita percaya bahwa kemampuan kita adalah dalam nama Tuhan yang berperang menggantikan kita dalam melewati masalah pergumulan kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah kehidupan atau pergumulan sesaudara bisa sebesar Goliat dan tampak sangat menakutkan. Tetapi milikilah sifat pemberani seperti seorang Daud dan mau percaya kepada kemampuan Tuhan. Serta jangan lupakan iman kita dalam menghadapi setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara-saudara, kita tidak pernah tahu
masalah yang kita alami ini akan jadi seperti apa berikutnya. Siapa tahu Tuhan menggunakan masalah itu untuk membuat kita menjadi tegar, menjadi iman kita menjadi kuat dalam Tuhan, dan tentunya kita akan menuju kepada suatu pembenaran-pembenaran di mana kita akan menjadi seorang pemimpin yang kuat dan mau mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita selanjutnya. Taklukkan rasa takut kita dengan bersandar kepada Tuhan Allah semesta alam. Maka Tuhanlah yang akan menggantikan saudara-saudara dalam menanggung setiap masalah beban kehidupan yang saudara-saudara pikul. Dan dari situlah kita akan melihat bahwa ternyata kita memiliki mental seorang pemenang, dan mental seorang pemenang akan membawa saudara-saudara kepada kedamaian dan kenyamanan. Milikilah iman yang kuat dan teguh, mau bersandar dan percaya kepada kemampuan Tuhan, serta memiliki sifat yang berani karena mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.